Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Aku doain kalian semua sehat selalu. Oke, kali ini kita berada di glamping Maroon Valley teman-teman. Jadi rencananya kita emang mau glamping sekalian kita ngerayain ulang tahun istri saya. Nah, gimana keseruannya? Terus nanti kelebihan, kekurangan, dan apakah teman-teman worth it glamping di Maroon Valley dengan budget 900.000? Yuk, terus ikutin video. Ini kita ada di perjalanan ke arah Maroon Valley-nya ya teman-teman. Nah, ke Maroon Valley-nya itu sebenarnya ada di Google Map. Cuma kan aku kemarin tuh browsing-browsing, disaranin untuk chat petugas Maroon Valley-nya aja biar dijemput gitu. Soalnya banyak yang jalurnya emang sesuai Google Map, cuma ada yang ragu kan. Soalnya jalurnya tuh nanti deh. Nah, ini nanti kayaknya belok kiri deh, kalau nggak salah ya. Nah, kan belok kiri. Nah, itu katanya jalurnya lumayan susah, makanya tadi waktu kita udah masuk ke Kota Batu itu di WA sama petugasnya untuk biar dijemput aja. Jadi nggak kita minta, udah ditanyain untuk dijemput, karena emang banyak yang nggak nyasar sih sebenarnya, cuma ragu aja, akhirnya putar balik. Nah, kalau teman-teman yang mau ke Maroon Valley-nya, mending chat aja terus dijemput, nanti dikasih Sherlock titik ketemuannya di mana. Kayak ini tadi aku dikasih titik Sherlocknya yang udah deket sama lokasinya, dijemput sama petugasnya kayak di depan itu. Kepada dia. Oh, ini ternyata udah ada petunjuknya sebenarnya teman-teman nih. Maroon Valley belok kiri. Ya kalau teman-teman yang pede untuk langsung ke lokasinya sendiri, ya nggak apa-apa sih. Cuma karena kita dulu ada pengalaman waktu kita ke Kintamani Bali, itu kan kita langsung di Google Maps tuh. Nah, itu dilewatin di sawah-sawah sama Google Maps-nya. Akhirnya untung kita ketemu sama, belilah di sana. Videonya ada nih kalau teman-teman mau lihat di video ini, di video sebelum ini teman-teman, Kintamani Bali. Makanya karena kita ada pengalaman kayak gitu, ya udah mending petugasnya aja yang suruh jemput. Nah, jalurnya tuh seperti ini. Jadi satu mobil ini nggak tahu ya, ini antara mobil keluar sama masuk apakah jadi ternyata teman-teman nggak jadi, ternyata jadi satu. Terus satunya naik. Nah, terus kita harus ke kanan dulu buat melipir. Nah, Udah cukup. harusnya cukup sih. Nah, jadi kayak gini nih teman kan, kita harus berhenti dulu. Jalurnya jadi satu sama mobil masuk sama mobil keluar teman-teman. Oh, jalurnya yang gak enak yang sana tadi tuh. Gunungnya tinggi sekali. Gunung apa itu?
sampai situ ya. Iya. Mana? Sampai mana? Yang mana sih, ada sampai yang kemana? Nah, ini jalurnya udah mulai menyempit lagi, teman. Tapi seru sih. Ya. Asal nggak hujan aja sih ini. Tuh ada petunjuk arahnya lagi. Ini nggak kebayang ya kalau lagi banyak tamunya. Macet nggak ya? Pasti macet ya kali ya. Oke. Ini soalnya jalurnya cuma ya segini nih. Ini jalurnya nih. Lah, Lah, kenapa? takut Makanya jatuh. di sini kalau ke depan. Lihat matanya. Ada keteknya. Dah. Wow. Jauh banget masuknya. Iya, lumayan ini. Gak apa-apa jauh asal nggak ini ketemu mobil. Oke. PR soalnya like, ketemu lagi ya tadi. Jalannya mulai keriting lagi, teman-teman. Lewatin rumah penduduk. Kenapa Mbak? Kena AC dah. Ini nggak kebayang pas waktu bangunnya, kan pasti kayak perlengkapan, nah, kayak material-material pembangunannya itu pasti truk gitu. Mana ya? Pasti rame nih. Alhamdulillah. Mau tisu. Lah kok ngantuk lagi nak? Awah. Aduh. Ada SMA. Dah, baik. Kenapa nggak sejalan? Sikat. Rumahnya masih pendek. Masih ini ya. Luar biasa. Kayak jalan ke kebun.
Gimana mau yakin kalau jalannya begini? Makanya lah kan orang yang Google Maps kan pasti ngarengnya ke sini, cuma jalannya kok kayak gini, bener nggak jalan kayak gini? Enggak. Terus ada jauh kan? Iya. Kayak Petunjuknya juga nggak banyak. makanya cari amannya itu jemput aja petugas. Nah biar naik dulu, kasihan bapaknya. Oke. Monggo pak. Coba bayangin teman-teman kalau kayak gini ya, terus ketemu sama mobil yang mau Atuh. keluar. Atuh aku. Au, au. Au. Aduh, Eh. aduh, aduh, Aku. aduh, aduh. Jadi lapar deh. Langsung kosong. Terus ya berbalik. Cukup. Tadi ada pom bensin. Mana? Misi bu. Sibuk Sami. Sibuk Sami. Pusam ya. Nah, ini sih Jauh kalau yang hidup di Maroon Valley udah dari situ aja ya. Ranting. Masih jauh. Tuh dek, lihat dek, di bawah dek. Ada sawah. Sawah. Kelihatan nggak? Dan Oh, bersih sekali nih. sawah. Ada apa? Anaknya mana? Hah? Anaknya mana? Anaknya? Orangnya. Orangnya? Iya. Orangnya Nah, itu, ini itu kan ada. kebetulan bensin kita juga udah. Ya salah kita sih, kita tadi nggak lupa ngisi bensin. Lumayan ya. Masih jauh loh. Kalau masih jauh cukup baik. Entah. Bentar lagi. Udah lagi. Kayaknya harus ngelepas rantingnya dulu deh. Di belakang ada motor. Cantolin di tengah sini. Nyangkutnya di mana? Ini kalau sedan kayaknya gasruk. Au. Au. Ini aja ada yang nyangkut di ranting. Tuh. Ya Allah. Off-road guys. Aduh. Jauh banget. Jalannya emang ini aja nggak ada yang lain. Jalannya ini aja sih. Ya buktinya kan tadi ada mobil keluar, ya jalannya ini. Kalau ada yang lain pasti kan dia ada yang Sendiri. Belum kelihatan. itu depan tuh, udah depan tuh, nyampe tuh. Oh kayaknya emang ini jalannya udah dibuka buat emang ke Maroon Valley doang sih. Nah, kita lihat sebagus apa tempatnya.
sampai arah ke Maroon Valley-nya. Seperti ini jalannya teman-teman. Ini lokasi parkirnya teman-teman ya. Nah, di sana itu pintu masuknya, ada posnya itu. Nah, ini lokasi parkirnya. Nah, kebetulan hari ini itu cuma kita aja sih yang nginep di Maroon Valley ini. Nah, itu ada posnya juga untuk jagain kendaraan kita. Cuma emang parkirnya ini masih tanah teman-teman, jadi lumayan mengotori mobil sih kalau lagi musim kemarau gini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke area Maroon Valley-nya teman-teman. Let's go. Ini untuk area masuknya. Nah, oh iya, untuk di Maroon Valley-nya itu, kalau teman-teman bawa barang itu nggak usah khawatir, karena nanti petugas Maroon Valley-nya itu akan bantu kita untuk ngebawain barang-barang. Nanti bawa kayak yang buat bawa barang-barang itu teman-teman, nanti didorong sama petugas Maroon Valley-nya. Oke. Di Maroon Valley-nya sendiri itu per hari ini itu belum jangkep setahun teman-teman. Jadi di Maroon Valley-nya itu baru kemarin aku nanya itu baru mau setahun teman-teman. Oke, kita masuk ke area lah. Kalau di hotel ini tuh lobbynya. Nah, lobbynya seperti ini. Terus ini resepsionisnya. Resepsionisnya. Jaga sendiri, Mas? Ya? Jaga sendiri? Iya. Oh iya, Mas. Kalau mama kita nih besok-besok mau kesini lagi, terus mau apa tuh? Nambah tenda sendiri gitu bisa? Ada casnya ya? 75 ya? Oke. Soalnya kan emang luas kan ya. Bisa lagi. Makasih ya Mas infonya. Oke, aku lanjut. Oke, lah. Emang di lokasi tempat dum lah sebutannya di sini tuh dum. Dum itu depannya tuh lumayan luas teman-teman. Jadi bisa nambah tenda dan bisa untuk beberapa lah di sini untuk kamar mandinya. Kamar mandi lobby ya. Kita anggapnya tadi itu lobby. Nah, ini lumayan banyak kamar mandinya. Kita intip salah satu kamar mandinya ya. Kamar mandinya kayak gini teman-teman, cukup bersih sih menurut aku ya. Oke, lanjut lagi. Ini itu kalau nggak salah musola ya. Ya bener, musola. Musola lobby teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman yang barangkali check-innya terlalu awal gitu, terus
udah zuhur mungkin jam 12 gitu kan, mungkin jam 11 udah sampai sini kan, jam 12 dulu bisa sholat di sini. Karena nggak biasanya sih, kadang itu kalau lagi rame itu kamarnya itu belum siap. Kayak kemarin itu kan aku minggu ke Senin ya, Sabtu minggunya itu kan lagi rame lah, itu di WA sama petugasnya Maron Valley, kalau kamarnya belum siap bisa ditunggu di lobby itu tadi atau di restonya tadi. Nah, di Maron Valley-nya sendiri itu kita bisa camping bawa tenda atau tenda dari sini dan atau kita bisa nginep atau glamping. Yang tipe glampingnya itu kayak dome gitu teman-teman. Oke, kita lanjut masuk lagi lah. Ini nih, ini itu area campingnya teman-teman. Nah, area campingnya karena di setiap campsite-nya ini itu ada colokan, terus ada tempat api unggunnya. Tinggal dihitung aja nih api unggun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di area ini tuh bisa 10 tenda. 10 tenda ya. Nah, di bawahnya ini juga ada lumayan banyak sih teman-teman untuk tempat camping yang bawa tenda ataupun disediain. Nah, cuma di sini itu di tempat campingnya ini itu cuma ada colokan listrik, tapi nggak ada apa ya, tentu nggak ada air teman-teman. Airnya itu ya emang deket sama toilet ini sih. Nah, kenapa toiletnya ini banyak ini, soalnya toilet umum untuk tempat camping. Selain untuk lobby di situ juga ada toilet untuk tempat camping. 1, 2, kalau 5 ya, kalau mau main keisi semua ya lumayan berebut teman-teman. Oke, kita lanjut masuk. Nah, itu pintu masuknya teman-teman, masuk ke area camping atau glamping teman-teman. Oke, pemandangannya bagus nih. Oke, bentar aku turunin dulu. Oke, nah gini. Nah, untuk yang sewa tenda itu sekitar 200 maaf 200 itu area camping ya kalau nggak salah itu. Nah, soalnya aku sendiri itu sewa yang glamping teman-teman, jadi nggak terlalu hafal untuk yang. Nah, untuk yang tadi yang aku tanyain sama petugasnya tadi itu nambah 75.000 kalau bawa tenda sendiri di lokasi glamping kita. Nah, di sini tuh ada tempat camping lagi teman-teman. Karena tempat camping nggak ya ini ya? Sebentar. Ada jolokan. Oh iya benar. Nah iya. Nih, colokan-colokan banyak ini kan pasti ada. Ini tuh tempat camping teman-teman. Ini tempat camping juga. Cuma untuk tempat api unggunnya cuma ada 2. Yang tadi itu kan banyak nih, hampir tiap. Cuma itu mungkin beda harga kali ya ini ya. Soalnya ini deket sama restonya. Nah, di sini juga ada resto. Jadi mungkin kalau teman-teman camping terus males masak buat makan ya teman-teman, bisa ke resto dan harganya juga cukup adorable. Kemarin soalnya kita cek juga harganya dan rasa makanannya juga ya not bad lah teman-teman. Kalau di gunung mah asal makanannya bisa dirasain itu enak sih menurut kita. Nah, lumayan luas loh ini untuk tempat campingnya nih teman-teman.
Nah, kan? Ini kalau weekend mungkin rame ya. Cuma emang tadi itu untuk akses ke sininya sih yang lumayan. Karena kalau sisipan dua mobil bakal susah. Ini, ini untuk restonya teman-teman. Restonya. Pagi Pak. Lagi musimnya lagi panas tapi dingin ya. Nah, nah emang pas waktu kita kesini tuh emang musim kemarau tapi kalau malam itu dingin banget. Tapi untungnya nih malam tadi tuh nggak ada angin. Kalau di arah apa sekitar Sidoarjo Surabaya sore itu udah berangin teman-teman. Cuma pagi aja ini nanti angin dan anginnya nggak terlalu kenceng, cuma dingin. Nah ini restonya teman-teman. Kursinya lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa nih kalau mau camping atau glamping, ya makanya pesennya di sini atau pesen by WA ke petugasnya juga bisa teman-teman. Oke, sekarang kita ke fasilitas selanjutnya. Nah, di Maroon Valley ini teman-teman, nggak cuma tempat camping di sini tuh. Tempat camping, ada kolam renangnya, dan ada mini zoo-nya. Nah, ini target marketnya Maroon Valley ini kebanyakan lebih ke keluarga sih menurut aku ya teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tempatnya kids friendly teman-teman. Jadi nih lihat, kalau teman-teman ngajak anak atau istri atau orang tua, aku jamin mereka senang sih di sini karena tempatnya segar, fresh, pemandangannya bagus, terus eh, fasilitasnya dari kolam renang ada, dari tempat makannya juga ada, dari mini zoo ada mini zoo juga ya meskipun hewannya cuma ada berapa ya kemarin itu ada 3 kura-kura, terus ada burung hantu sama bareng. Yuk kita ke mini zoo-nya teman-teman. Kita lihat nih. Kasih mini zoo ya. Let's go. Oke, selamat pagi hewan-hewan. Nah, kita baru masuk disapa oleh ini dia. Burung hantu. Halo burung hantu. Nah, burung hantu. Nah, di sebelah kiri kita itu ada kolam renang. Cuma kalau lagi dingin-dingin malah juga ya kolam renangnya ya. Soalnya untuk tempat bilasnya itu nggak ada air panasnya. Yang ada air panas itu cuma ada di kamar mandi glamping teman-teman. Mungkin kalau siang jam 10-11 udah mulai nggak dingin bisa dipakai ini kolam renangnya teman-teman. Oke kita lanjut lagi. Nah kemarin sore itu baru nyampe sini itu langsung main sama anak sama istri, seneng dia ngasih makan kura-kura. Terus ada kura-kura situ. Lah kemarin aku juga nanya, kan biasanya kalau kayak gini tuh kan hewan wajib itu pasti kelinci teman-teman. Cuma kelincinya nggak ada karena kelincinya mati, entah telat ngasih makan atau ada yang makan. Oke, nah ini teman-teman lokasinya, ini lokasi mini zoo teman-teman. Ya kan ini karena baru mau setahun, mungkin nanti kalau udah lama mungkin udah ditambah lagi ya hewannya. Ini untuk area bareng, kayaknya masih tidur barengnya karena ini masih pagi sekitar jam 6, jadi dia masih
Bangkong. Nah, itu view-nya teman-teman. Nah, ini tuh dulunya itu untuk kelinci, cuma nggak tahu ya kelinci sama. Nah, itu barangnya tuh. Nah, itu tuh. Oh, ada berapa ya? Ada satu kayaknya. Soalnya rumahnya cuma satu. Satu. Nah, tuh. Ini kura-kura. Tuh, kura-kuranya masih tidur. Tidur. Ini nih teman-teman. Nah, kemarin tuh ngasih makan kura-kura aku di sini. Ngasih makan. Nah. Ada berapa? 3. Apa itu? Tupai ya. Ini. Terus ini nggak tahu ya, ini untuk yang jaga kalau rame kan. Ya, ini area mini zoo-nya teman-teman. Nggak terlalu besar. Cuma cukup lah untuk ngajak anak-anak ke sini teman-teman. Jadi kalau ke sini udah nggak usah keluar-keluar lagi. Nah, ini tuh kamar mandinya teman-teman, ada 6 ya kamar mandinya nih. Kita lihat. Nah, kamar mandinya itu kayak gini teman-teman. Ini sih untuk wudhu. Sama nggak ya? Sama aja sih. Iya. Bilas, untuk bilas aja. Habis berenang gitu bilas di situ. Nah, di sini tempat tidur. Nah, tempat duduknya bisa santai sore gitu. Kemarin sore-sore di sini itu enak. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat glampingnya teman-teman. Let's go. Oh iya, lanjutin omongan tadi. Jadi kalau teman-teman kesini nih, itu ya nggak usah keluar-keluar lagi. Ya di sini aja dari check in sampai check out. Cuma aku saranin teman-teman kalau ke sini itu benar-benar keperluannya apa yang dibutuhin itu udah dibeli sebelum nyampe sini. Mataharinya udah mulai kerasa. Soalnya effort jalannya ke sini itu kayak kayak yang tadi kita masuk itu kalau 2 mobil sisipan itu ada susah teman-teman. Apalagi kalau malam ya. Jadi aku saranin kalau teman-teman kesini itu jangan sampai petang. Jadi mungkin siang gitu lah, lumayan lah. Dan cari dulu keperluannya. Kayak kita kemarin, kita muter-muter dulu di Kota Batu. Kita bener-bener melengkapi keperluan. Jadi sampai di tempat glampingnya itu udah lengkap. Teman-teman. Oke, turunin lagi. Nah, di sini itu kita bisa barbekyuan dan bawa sendiri. Nah, ini nih. Setahu aku itu kan kalau di tempat glamping itu kalau bawa barbecue sendiri tuh kena cas ya. Setahu aku ya, yang pernah aku ini kunjungin. Contohnya di Bubuk Cabin. Bubuk Cabin itu nggak boleh bawa makanan dari luar. Nah, nih, gini teman. Nah, ini tipe sih ini ya, jenisnya glampingnya itu dome kayak gini. Nah, ini untuk areanya. Nah, makanya di sini tuh ada api unggun teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau api unggunan bisa nih ngomong ke petugasnya. Di sini tuh ada. Oke, kita langsung ke dome kita teman-teman ya. Ini
jenisnya beda-beda teman-teman. Kalau ini kan lebih luas, itu lebih mahal sekitar 50 sampai 100 ribuan. Karena ini bisa diisi tenda kan, bisa diisi 2 tenda lah. Tambahan kayak tadi. Kalau teman-teman mau bawa keluarga banyak, terus nggak mau nyawa 2 glamping gitu ya, dia bawa tenda aja. Nambah 75 kalau bawa tenda sendiri. Bisa sewa juga sih dari sini. Nah kayak gitu. Nah ini kamar mandinya itu kepisah sama tempat tidurnya ini teman-teman. Nah ini jalannya arah. Nah ini tidurnya sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 jumlah. Masih belum banyak tapi cukup. Nah ini area tempat glamping kita teman-teman. Nah, meja udah disediain sama kursi. Cuma untuk perlengkapan barbecue, beef dan lain-lainnya tuh kita bawa sendiri dan nggak kena cas. Itu enaknya di sini sih. Terus ini kan, nah ini bisa buat main bareng sama anak atau mau nambah tenda juga bisa. Tuh, teman-teman. Nah kayak gini nih. Di dalamnya itu kayak gorden gitu. Terus di atasnya itu di atas gorden itu kita bisa lihat langit. Jadi itu konsepnya itu 360 bukanya. Tuh. Nah, ini untuk kamar mandinya itu kepisah teman-teman. Yuk kita lihat ke kamar mandi aja dulu ya. Kita lihat ke kamar mandi dulu. Oke. Kita lihat ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya teman-teman. Ini ada air panasnya juga. Jadi kalau teman-teman takut kedinginan ya, masuk angin itu ya. Nah, ini bisa pakai air panas. Kamar mandinya kayak gini. Cuma sayangnya itu kenapa dipisah ya? Terus ada lagi nih. Lihat ya. Lihat. Nah, bolong. Jadi di sini tuh atau ya konsepnya menyatu sama alam atau gimana. Cuma yang jelas ini tuh nggak ada atapnya teman-teman. Bayangin kalau teman-teman atau keluarga atau anak itu lagi mandi di sini, terus ada yang nerbangin drone. Nah, soalnya di sini tuh view-nya bagus teman-teman. Jadi kebanyakan orang kesini tuh kan ya refreshing, ya healing, ya staycation oke. Cuma kan ada juga yang bikin konten. Terus ada yang bawa drone kan nggak mungkin yang nerbangin drone announcement dulu nih. Saudara-saudara, kita mau nerbangin drone. Jadi jangan mandi dulu ya atau ke kamar itu kan nggak make sense gitu teman-teman. Jadi ya ini sih kenapa ya kok nggak dikasih atap sekalian gitu. Soalnya juga lumayan nih. Kalau ada drone lewat, wah ya kelihatan sih. Terus kalau hujan juga, bayangin aja nih kalau lagi bulas, terus hujannya terus lagi kan angin. Kalau di gunung kan biasanya kan angin gitu kan, ya nampes sih. Nah, jadi kalau mau ke toilet itu kita harus keluar dulu dari sini. Nih. Sini kan. Buka. Terus muter ke sini. Lumayan effort. Lah, kenapa kalau emang konsepnya mungkin dibuat beda karena emang di sini tuh bisa nambah tenda. Jadi kalau teman-teman atau saudara yang mau kebelet pipis atau mau mandi tuh nggak usah masuk ke area
kamar atau area domnya. Jadi langsung bisa ke kamar mandi. Cuma kan alangkah baiknya nih kalau bisa dibikin 2 pintu. Jadi mungkin di sini langsung ke kamar mandi, teman-teman. Jadi kan nggak effort muter dulu. Kalau yang malam-malam tengah malam berpipis kan lumayan krik-krik ya. Apalagi kalau nggak ada temennya yang glamping kayak kita cuma sendiri. Gitu. Yuk kita keliling area glampingnya, teman-teman. Lah kebetulan sebelah sini itu sunrise. Sorry, sunset. Nah, di sebelah sini sunrise, teman-teman. Tuh, mataharinya udah nampak. Oke, kita ada apa sih di pojok sana, yuk. Tuh, udah berapa ya? 1, 2, 3, 4. Iya, benar 8. Kayak gini, teman-teman. Kalau sore hari gitu kayak kemarin kita tuh sisi, dan kebetulan emang cuacanya lagi mendukung, teman-teman. Lagi cerah, cuma dingin. Ya bawa jaket lah kalau di ini, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau ngajak mungkin teman kantor atau lagi outing gitu, nyawa kayak gini, bisa api unggunan bareng-bareng di sini. Sambil view-nya gunung, bukit sih. Sorry, juga bukit. Bentar, kecil lagi. Nah, ini teman-teman. Ini area bersama buat api unggunan bareng-bareng, teman-teman. Itu sih. Oke, kita masuk ke area nah, sih, teman-teman. Jadi di sini itu kan bisa nambah tenda, teman-teman. Nah, kayak gini kan kita bisa nambah tenda nih. Terus masak. Nah, ini kok ada? Kok nggak ada nih? Lah, apa lagi yang aku cari? Ya, cari air sih. Lah, menurutku itu yang kurang juga sih, teman-teman. Jadi kayak kita barbekyuan nih. Barbekyuan, terus mau nyuci piring atau nyuci perlengkapan barbecue, ya kita harus ke kamar mandi untuk nyucinya sini. Sedangkan di area barbeque-nya ini belum ada untuk ininya, buat nyuci-nyuci atau sekedar nyuci tangan lah. Ini belum ada. Gini. Kalau colokan listrik kan bisa ditarik dari tempat dom kita ya. Oke. Yuk, sekarang kita coba masuk ya ke area domnya. Aku masuk ya. Nah, ini untuk anakku lagi masih tidur sih, teman-teman, karena ini masih pagi. Karena aku suka kalau nge-review ini lagi pagi-pagi. Soalnya golden hours juga. Nih, istri lagi. Itu ngeliat apa? Nah, ini area kamarnya dan ini ada AC-nya kok, teman. Jadi, nah di sini itu ditulisin, teman-teman. Please turn on AC at 7 PM. Jadi jam 7 itu kita harus nyalain full karena bakal kebayang nggak sih? Ini tuh kan kayak Mika, teman-teman. Nah, ini tuh full Mika.
kalau jam 7 ke atas itu kan matahari udah mulai menyengat. Nah itu rasanya panas sih, jadi direkomendasikan tuh jam 7 itu harus dinyalain biar nggak terlalu panas teman. Nah ini areanya nggak luas tapi cukup teman-teman. Kayak gini, kayak gini. Gini. Terus di atas gitu tuh bisa lihat langit juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman glamping di sini, nah itu kan ya glamping kan emang gak ada TV-nya ya. Jadi quality time-nya itu ya di tempat barbekyuan gini teman. Bondingnya ya di sini. Ini ada apa ungunya sambil ngelihat pemandangan teman-teman. Oke, itu aja video review kita. Yuk sekarang kita masuk ke 3 kelebihan dan 3 kekurangan glamping di Maroon Valley. Oke, kita masuk ke 3 kelebihan glamping di Maroon Valley ya teman-teman. Jadi kelebihan yang pertama itu dari justru pemandangannya sih. Kita kan emang kalau glamping itu kan cari pemandangannya cukup bagus. Terus juga domnya ini lihat seperti ini. Jadi kalau kita buka semuanya ini bisa lihat 360. Jadi bisa lihat ke atas itu, kalau malam lihat bintang-bintang itu cakep sih dan instagramable teman-teman. Terus untuk yang kedua itu fasilitasnya kid friendly sih. Jadi di sini tuh banyak fasilitasnya terutama untuk anak-anak. Di sini ada mini zoo. Jadi teman-teman kalau ngajak anaknya itu bisa bermain di sini di mini zoo. Terus kayak gini nih di glampingnya sendiri itu ada lokasi untuk ya cukup luas untuk barbekyuan, untuk main sama teman atau main sama anak. Terus bahkan bisa untuk nambah tenda di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau glamping rame-rame dan gak mau ngeluarin budget lebih untuk nambah satu glamping, bisa nambah tenda atau bawa sendiri bisa. Terus yang ketiga itu pelayanannya teman-teman. Jadi pelayanannya cukup bagus di sini gitu. Jadi kemarin itu kan kita kan ragu tuh untuk kesini tuh karena dari review sebelumnya itu jalanannya itu cukup nggak ekstrim sih, cuma bener nggak ya jalannya ini, bener nggak ya gitu. Akhirnya dari petugas Maroon Valley-nya tuh ini menawarkan kita untuk penjemputan. Jadi kita dijemput di lokasi yang mereka kirim, kita tunggu di situ dan dijemput. Dan emang bener jalannya itu emang lumayan sih. Kalau kita baru pertama kesini dan langsung sesuai Google Map tuh pasti kita ragu. Terus juga di sini itu bisa teman-teman bisa bawa barbekyuan sendiri dan gak kena cas ya teman-teman. Itu nih asiknya. Jadi di sini tuh asik ya itu tadi karena teman-teman nggak usah budget untuk barbekyuan. Kan biasanya kan di glamping gitu kan nggak boleh tuh bawa barbekyuan, jadi harus beli di sini. Di sini juga nyediain, cuma kalau bawa barbekyuan sendiri kan lebih hemat dan lebih irit, dan juga kita bisa memastikan juga kan dagingnya atau yang kita suka lah teman-teman. Jadi kita bisa masak sendiri ya, meskipun kita dapat breakfastnya ya udah include breakfast dari sininya. Nah itu sih teman-teman 3 kelebihan glamping di Maroon Valley. Kita masuk ke 3 kekurangan glamping di Maroon Valley. Oke, kita masuk ke 3 kekurangan glamping di Maroon Valley teman-teman. Kekurangan pertama itu menurut kita itu ya aksesnya ke Maroon Valley-nya teman-teman. Jadi aksesnya itu cukup jauh pertama, terus jalannya itu sempit, dan ketiga itu jalannya nggak enak. Jadi aku saranin kalau teman-teman kesini pakai mobil
sedan itu yang ground clearance-nya itu pendek, itu aku saranin mending teman-teman cari mobil yang lebih tinggi karena takutnya nyangkut di situ. Karena juga dan nggak bisa sisipan teman-teman, kayak kemarin itu aku ketemu sama mobil yang barusan check out keluar kan, soalnya jalur jadi satu, jalur keluar sama jalur masuknya. Itu sih teman-teman kekurangan yang pertama. Terus untuk kekurangan yang kedua itu di fasilitas kamar mandinya teman-teman, bukan di dalamnya ya, lebih general ke kamar mandinya. Jadi kamar mandinya itu terpisah sama dom ini teman-teman. Nah itu yang mempersulit kita untuk kalau seandainya malam-malam itu kita kebel pipis atau effort untuk keluar dulu, terus muter, terus masuk ke kamar mandinya. Nah di dalam kamar mandinya itu juga kurangannya itu di atasnya itu nggak tertutup semua, jadi ada apa ya, ada nggak bolong sih, emang ada kebuka setengah. Itu nggak tahu ya fungsinya apa, itu kenapa kebuka setengah. Soalnya menurut aku itu kurang bagus itu gini teman-teman kan, kebanyakan yang mau ke Maroon Valley itu kan selain healing atau staycation atau ngajak anak, istrinya, keluarganya lah, kan juga ada yang bikin konten lah. Terus di sini tuh shoot dari atas atau pakai drone itu cukup bagus lah. Kalau umpama nih kita ambil shoot dari drone, dari atas lah pakai drone, ada yang mandi, otomatis kelihatan sih teman-teman. Ya bukan berpikiran jorok ya, cuma ya kenyataannya emang kayak gitu. Nah alangkah baiknya kalau kamar mandi itu emang ditutup aja semuanya itu. Terus juga kalau aksesnya itu mungkin dibuat 2 pintu, jadi pintu yang arah ke kamar mandinya itu sama pintu yang keluar yang ada di depan ini. Jadi ada 2 pintu kamar, pintu yang depan sama belakang. Mungkin dibuat terpisah itu karena kan di halaman glampingnya ini tuh kan bisa nambah tenda yang aku bicaranya tadi teman-teman. Itu mungkin kalau yang tidur di tenda terus ke Black Pipis itu bisa langsung akses, nggak usah masuk ke domnya ini. Itu sih positifnya ya, makanya negatifnya itu tadi. Nah terus yang kekurangan yang ketiga itu di sini tuh nggak ada wifi teman-teman, nggak ada wifi. Jadi pengalamanku nih camping aja kemarin itu yang nggak glamping itu ada wifi ya, meskipun putus nyambung dan nggak kepake sih, cuma ya itu nggak ada wifi. Sedangkan di sini tuh kan kita juga koneksi itu perlu. Nah untungnya itu kebetulan aku pakai Telkomsel dan itu sinyalnya itu kuat teman-teman. Nah terus sama kurangnya itu juga, ini masih yang ketiga ya, wifi. Terus sama ini tuh di halamannya tempat camping nih, tempat glamping dom ini ya, itu nggak ada keran air gitu teman-teman. Jadi kalau habis bepergian terus masak-masak itu ya kita harus cuci di kamar mandi itu. Itu aja sih 3 kekurangan glamping di Maroon Valley itu. Nah apakah worth it glamping di Maroon Valley? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, apakah worth it glamping di Maroon Valley dengan budget Rp900.000? Nah itu tergantung sama kebutuhan sih teman-teman. Kalau teman-teman glamping untuk nginap, terus habis itu malamnya jalan-jalan keluar, cuma tidur aja nih, jalan-jalan keluar, habis itu besok paginya langsung check out, menurut aku nggak worth it. Kenapa? Karena ada yang lebih murah lagi dari harga 900.000 kalau teman-teman cuma buat tidur aja. Itu menurut aku kurang worth it, karena emang pertama aksesnya ke Maroon Valley-nya itu emang cukup jauh, susah, dan jalannya nggak enak. Kalau teman-teman malam keluar mungkin ke Kota Batunya, ke alun-alunnya, itu nggak worth it kalau di Maroon Valley, glamping di Maroon Valley-nya dengan budget segitu. Nah, tapi kalau teman-teman glamping di Maroon Valley benar-benar staycation, quality time sama teman-teman atau sama keluarga, ngajak anak, atau bahkan bikin konten,
aku rasa itu worth it. Kenapa? Karena kebanyakan harga glamping itu emang rata-rata segitu teman-teman. Yang sepengalamanku ya, itu rata-rata emang harganya segitu karena emang ngejual pemandangannya, ngejual experience kita. Terus, dan juga fasilitasnya di glamping itu ya nggak kalah sama yang di hotel berbintang 4. Di sini teman-teman bisa ngajak anak-anaknya untuk bermain bareng. Di sini juga ada fasilitas kolam renang, mini zoo, terus juga di halamannya yang di Maroon Valley ini yang di dalamnya itu cukup luas juga. Teman-teman bisa bawa barbecue sendiri, itu cukup worth it. Karena kan lebih murah biasanya kan kalau kita bawa barbecue sendiri. Malam kita barbekyuan bareng-bareng. Kalau rame-rame, kalau mau nambah tenda juga bisa kan di sini tuh. Kalau bawa sendiri tuh 70.000 teman-teman nambahnya. Cukup worth it sih menurut aku ya. Jadi kalau mau bareng-bareng nih bertujuh gitu, anggaplah yang 2 atau 3 tidur di north, terus yang sisanya tidur di tenda, nggak apa-apa ya, diatur aja. Itu cukup worth it kan, barbekyuan bareng-bareng seru-seruan sama teman-teman bareng sambil ngelihat view daerah Pujon Batu ini teman-teman. Itu sih worth it atau tidaknya glamping di Maroon Valley dengan budget 900.000 rupiah. Itu aja video review kelebihan dan kekurangan apakah worth it glamping di Maroon Valley. Ikuti terus video kami, jangan lupa subscribe, comment, and like, tentu saja juga share jika teman-teman berkenan. Sampai berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.